Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ba'd. Baiklah pemirsa channel YouTube rahimakumullah, channel YouTube DPPU CSIT Lajis Jateng rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita ingin sedikit berbincang tentang bagaimana agar kita bisa terlepas dari lilitan hutang dengan satu ikhtiar doa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya yang pertama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, rezeki yang dilimpahkan kepada kita, mudah-mudahan semuanya barokah. Salawat salam mudah-mudahan sampai karibaan Nabi Yuna wa khutwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta pengikut yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak kita juga diakui menjadi umatnya Rasulullah dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita mesti kita ada singgungan dengan orang lain. Dalam kehidupan kita pula kadang kita dalam mencukupi kebutuhan ekonomi kurang dan biasanya kita hutang. Namun perlu kita ingat satu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yu'da'an. Jiwa atau ruh seorang mukmin, rohul mukmin atau nafsul mukmin, mu'allaqatun akan bergantung bidainihi akibat hutangnya, hatta yu'da'an, sampai kemudian dia bisa membayar hutang-hutangnya, melunasi hutang-hutangnya. Riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis yang sahih begitu ya. Oleh sebab itulah apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka ahli warisnya wajib untuk melunasi hutang-hutang almarhum yang telah mendahulunya. Nah, karena nanti tentunya kalau dilunasi hutang-hutangnya, insya Allah di alam barzah sana menjadi satu kebaikan. Biar tidak ada sangkutan, biar ruhnya tidak menggantung, maka harus dilunasi. Lebih baik pula jikalau kita sebagai manusia ini sebelum meninggal dunia hutangnya sudah selesai, hutangnya sudah terlunasi. Namun kenyataannya memang kita sebagai manusia itu selalu dihadapkan dalam kehidupan yang demikian itu ya. Mungkin kita punya banyak hutang, terlilit hutang banyak juga ada begitu. Nah pemirsa yang dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala, sejak zaman dahulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada sahabat yang hutangnya banyak, yang gelisah kemudian karena hutang, yang terlilit hutang juga ada. Maka pada kesempatan kali ini ingin saya sampaikan beberapa doa, beberapa zikir atau mungkin tips rohani agar kita terbebas dari lilitan hutang, agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezekinya yang banyak barokah kepada kita semuanya. Amin, amin, Allahumma amin. Yang pertama yang kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung, yang tiada Tuhan melainkan Dia, yang maha hidup dan maha mandiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Istighfar ini membuka pintu rezeki, karena yang menghalang-halangi rezeki kita adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh kita, oleh manusia. Kalau kita beristighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, dosa-dosa kita sudah tidak ada, maka tidak akan menghalang-halangi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Sauban radhiyallahu anhu qala, dari Sauban radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuraddul qadari ila doa, tidak ada yang bisa mengubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan berdoa. Wala yazidu fil umuri ilal bir, dan tidak ada yang bisa menambah usia ilal bir kecuali perbuatan kebaikan atau kebajikan. Wa inna rajula la yahrumu rizqu bidambi yusibuhu. Ini diceritakan di dalam hadis ini, dan seseorang akan terhalang dari rezekinya disebabkan dosa yang ia lakukan. Maka dari itu, saudara-saudara, saudariku semuanya, Bapak Ibu semuanya, pemirsa semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah istighfar, karena istighfar bisa menghapus dosa. Dosa itu yang menghalang-halangi rezeki kita. Perbanyaklah istighfar ya. Memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala sehingga dosanya diangkat, dosanya dihapus, rezekinya diberikan, dilimpahkan kepada kita, dan insya Allah rezeki yang barokah. Itu yang pertama, memperbanyak istighfar. Nah, tadi dengan memperbanyak istighfar insya Allah salah satu jalan kita untuk menghilangkan dosa dan menambah rezeki kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita nggak terlilit hutang, bisa melunasi hutang kita. Kemudian yang kedua, ada satu riwayat yang melatar belakangi adanya doa ini. Ini doa yang kedua ini. Satu waktu datang seseorang yang punya hutang kepada Sayyidina Ali. Dia menceritakan keadaannya yang tidak mampu melunasi hutangnya. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, maukah engkau aku ajarkan doa? Allah akan membayarkan hutangmu sekalipun engkau punya hutang segunung. Lalu beliau ajarkan doa ini. Pemirsa channel YouTube DBPU JCT Laisya Tang Rahimakumullah, mungkin kalau kita amalkan doa ini dengan banyak mengamalkan, setiap kali pada sholat kita mengamalkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya yang banyak kepada kita, dan kita bisa melunasi hutang-hutang kita sehingga kita nanti terhindar dari lilitan hutang. Bagaimana doa itu? Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah bagiku rizki yang halal darimu dari rizki yang haram, dan kayakanlah dengan karuniamu daripada selainmu. Riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Hakim. Nah, ini pemirsa boleh dihafalkan, boleh diamalkan, kemudian selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Ini terus kita berdoa, sering berdoa, apalagi di waktu-waktu yang mustajab, di antara azan dan iqamah, di antara dua khutbah Jumat, di antara sholat asar dan maghrib di hari Jumat utamanya, kemudian di malam-malam hari kita, di sepertiga malam, di saat qiyamul lail kita berdoa kepada Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicukupkan rizki kita dengan rizki yang halal dari rizki yang haram, artinya yang haram diganti yang halal. Kemudian dikayakan kita karena karunia Allah, bukan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah menarik. Satu ketika ada seorang sahabat namanya Abu Mamah. Dia di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu melihat dia itu bersedih gundah gulana. Kemudian ditanya, wahai Abu Umamah, kamu ini kenapa? Ini belum waktunya untuk sholat, kenapa kamu sudah di masjid termenung sendiri? Ya Rasulullah, sungguh aku banyak hutang, hatiku sedih, hatiku gundah gulana. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah engkau aku ajarkan sebuah doa yang menjadikan kamu tidak sedih, tidak gundah gulana, dan hutangmu akan terbayarkan.
bacalah dia setiap pagi dan petang. Pendengar, pemirsa channel YouTube DPPU CSIT lagi datang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa itu. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya sudah hafal kalau kita sering untuk berzikir pagi dan petang, gitu ya. Insya Allah kita sudah hafal. Bagaimana bunyinya? Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bakhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kegundahan, dari kesedihan, dan aku berlindung kepada Engkau dari rasa lemah, malas, dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat penakut, sifat bakhil, dan aku berlindung kepada Engkau dari lilitan hutang dan kekuasaan orang lain. Nah, ini pemirsa channel YouTube yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau kita saat ini dililit hutang, hutangnya banyak, selain kita bekerja tentunya diiringi dengan zikir ini, diiringi dengan doa ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya beribadah kepada Allah, kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita amalkan terus doa-doa ini minimal 3 tadi. Yang pertama, selalu memohon ampunan Allah, istighfar agar dosa kita terhapus, kemudian dosanya diangkat, dihapus, rezekinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa tadi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini, dan seterusnya tadi. Insya Allah kalau itu kita doa terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan insya Allah. Kemudian yang ketiga, agar kita nggak sedih, nggak gundah gulana, Allahumma inni a'udzubika minal hami wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min halabatid daini wa qahrir rijal. Namun tentunya sekali lagi saya sampaikan, harus diiringi dengan bekerja keras. Wa alaysa lil insani illa masa'ah. Dan sesungguhnya tidak akan mendapatkan apa-apa manusia itu illa masa'ah, kecuali dia berusaha. Apapun usaha kita, kalau semuanya sudah kita niati untuk Allah Subhanahu wa taala, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah masalah hutang kita akan terlunasi karena Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari lilitan hutang. Aku qauli hada, astaghfirullah li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.